Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hakikat bahasa Indonesia yang baku dan ciri-ciri bahasa Indonesia yang baku dan tidak baku. Baik, di sini kita akan membahas 4 materi. Yang pertama, pengertian bahasa. Yang kedua, fungsi bahasa. Yang ketiga, pengertian bahasa baku dan tidak baku. Yang keempat, ciri-ciri bahasa Indonesia yang baku dan tidak baku. Oke, memasuki materi pertama, yaitu pengertian bahasa. Bahasa merupakan suatu ungkapan yang mengandung maksud untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Sesuatu yang dimaksudkan oleh pembicara dapat dimengerti oleh pendengar atau lawan bicara melalui bahasa yang diungkapkan. Bahasa adalah alat komunikasi yang terorganisasi dalam bentuk satuan-satuan seperti kata, kelompok kata, klausa, dan kalimat yang diungkapkan baik secara lisan maupun tertulis. Nah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian dari kata, kelompok kata, klausa, dan kalimat. Yang pertama, kata. Kata adalah satuan bahasa terkecil yang dapat berdiri sendiri. Yang kedua, kelompok kata atau frasa. Kelompok kata atau frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-prediaktif. Nah, pengertian non-prediaktif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu tidak berkaitan dengan predikat. Yang ketiga, klausa. Klausa adalah satuan gramatikal yang berupa kelompok kata. Sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat dan berpotensi menjadi kalimat. Dan yang keempat, kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual ataupun potensial terdiri atas klausa. Oke, materi selanjutnya yaitu fungsi bahasa. Fungsi bahasa dibagi menjadi dua, yaitu secara umum dan secara khusus. Fungsi bahasa secara umum diantaranya sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri, sebagai alat komunikasi, sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial, sebagai alat kontrol sosial. Fungsi bahasa secara khusus diantaranya mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari, mewujudkan seni, mempelajari bahasa kuno, mengeksploitasi ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Materi selanjutnya yaitu pengertian kata baku dan tidak baku. Pertama, kata baku. Kata baku adalah kata yang cara pengucapannya atau penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah standar atau kaidah yang telah dibakukan. Contoh, abjad terdiri dari huruf A, B, J, A, D. Akhirat terdiri dari huruf A, K, H, I, R, A, T. Aksesoris, aktif, analisis, dan lain-lain. Kemudian, kata tidak baku. Kata tidak baku adalah kata-kata yang pengucapan atau penulisannya tidak memenuhi kaidah bahasa Indonesia. Contoh, abjad yang terdiri dari huruf A, B, J, A, T. Akhirat yang terdiri dari huruf A, K, H, E, R, A, T. Aksesoris, aktif, analisa, dan lain-lain. Dapat kita lihat perbedaannya dari kata baku dan tidak baku tersebut. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri bahasa Indonesia yang baku dan tidak baku. Yang pertama, ciri-ciri kata baku, yaitu bentuknya tetap dan tidak berubah, tidak terpengaruh bahasa asing atau daerah, penggunaan sesuai konteks dalam kalimat, memiliki arti yang pasti, tidak rancu, dan tidak berlebihan. Ciri-ciri kata tidak baku diantaranya bentuknya mudah berubah-ubah dan dipengaruhi oleh zaman atau waktu, dipengaruhi bahasa daerah dan bahasa asing, bahasa yang digunakan percakapan sehari-hari, memiliki arti yang sama,
meski terkesan berbeda dengan bahasa baku. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya minta maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.